kita dari segi apapun memang kalah dengan Malaysia. Kita harus sadar dan kita harus apa ya, setidaknya mencontoh agar kita, kalau kita mau maju ya kita harus mencontoh Malaysia. Betul. Gitu. Gua hanya ngomong kayak gitu dan gua dihujat habis-habisan sama netizen kita. Netizen kita ya. Iya. Waduh. Habis gua dibuatnya. Bener. Tapi nggak apa-apa, gua nggak menyerah sampai itu. Emang gua fakta kan yang gua sajikan sama mereka, fakta gitu bahwa Malaysia lebih maju dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rek, jumpa lagi bersama saya Mas Iki, vlognya orang Indonesia yang berada di Malaysia. Oke Rek, di video kali ini saya bersama dengan Romlia pertama. Dan Romlia pertama ini yang viral-viral berapa hari ini ya Rek ya. Karena beliau apa namanya tuh Bang? Dihujat oleh netizen Indonesia. Dan kenapa Bang kok bisa sampai tuh dihujat dengan netizen Indonesia Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau masalah hujatan itu mungkin gua bilang gini ya. Ya. Mungkin hampir semua youtuber manapun pasti dapat hujatan dari netizen. Ya, betul. Pasti ada lah yang nggak suka. Pasti ada yang nggak suka. Ya banyak juga yang suka gitu. Awal-awalnya itu kenapa gue banyak dikecam sama orang-orang, sama netizen kita, netizen Indonesia itu apa ya? Gara-gara gue ngebuat konten bahwa Malaysia lebih maju dari Indonesia gitu. Oh, itu kan faktanya ya Bang? Ya emang gini. Aku tuh paling paling anti kalau membuat konten tuh tanpa sebuah kenyataan. Oh, tanpa sebuah fakta. Iya, fakta tanpa fakta. Okay. Gitu. Paling ya anti lah kalau apalagi hanya data. Gue paling nggak percaya dengan data. Ya. Karena gini, sebelum gue kesini, sebelum ke Malaysia, Ya. Di data itu Indonesia lebih dari segi pendapatan Indonesia lebih maju dari Malaysia dari data ya. Ya. Terus di bidang perusahaan, di bidang hampir semua bidang Indonesia menguasai ASEAN. Ya. Tapi faktanya setelah gua ke Malaysia, ya, fakta itu terbantahkan dengan fakta yang ada. Wow. Gitu Bang. Iya. Sama dong seperti saya Bang. Sekarang kita nggak usah kemana-mana. Kita bicara kelapa sawit. Ya. Kelapa sawit kita terbesar sedunia. Betul. Indonesia terbesar sedunia. Betul. Tapi nyatanya produktivitas sawit Indonesia masih kalah jauh dengan Malaysia. Betul sekali. Banyak lagi orang-orang Malaysia yang mengelolanya di Indonesia. Betul nggak? Itu dari sawit ya. Dari sawit aja. Sawit. Iya, dari perkebunan sawit. Kita nggak usah bicara panjang lebar masalah tentang jalan semuanya. Pembangunan, pendidikan. Kita, persoalan jalan. Indonesia ini adalah kalau nggak salah nomor 4 terbesar negara. Iya. Seperti kalau kita hitung dengan besarnya kita kalah dengan Cina, dengan India, Rusia. Oh. Itu yang kita kalah. Kita negara besar. Ya, betul. Tapi kenapa pembangunan jalan di Indonesia jauh lebih besar, hampir lebih daripada separuh pembangunan jalan di Malaysia. Padahal Malaysia yang katanya orang Indonesia tuh negara kecil. Ya. Betul. Membingungkan itu. Iya, membingungkan sekali. Katanya sampai dikecam sampai penjilat ataupun dikecam sampai pengkhianat ya, pengkhianat negara, Bang. Kalau persoalan pengkhianat itu sebenarnya dari semenjak AFF kemarin. Oh, AFF kemarin itu. Karena aku datang nonton Harimau Malaya waktu menyokong Harimau Malaya. Kenapa gue menyokong Harimau Malaya? Karena waktu itu timnas Indonesia sudah kalah duluan dan sudah keluar, sedangkan Malaysia sudah masuk ke semifinal. Disitulah gue tuh karena timnas kita udah nggak ada di semifinal, jadi kita itu masuk ke mendukung dan nyokong
Malaysia atau harimau Malaya gitu. Oh, ya ya. Pengkhianat gua. Pengkhianat, contoh orang pengkhianat lah ini lah itu. PKI sampai dibilang gitu ya, Bang? Iya, PKI. Dibilang PKI juga. Dibilang PKI. Waduh. Bener. Bangsat nggak tuh? Tapi kan semenjak sampean masuk ke Malaysia ini apa faktor-faktor ekonomi terus keluarga sampean di kampung kan bahagia semenjak sampean bekerja di Malaysia terus lagi dihargai bekerja di Malaysia kan, Bang? Gue yakin semua TKI yang bekerja yang ada di Malaysia maupun di negara-negara yang lain, Oh ya. mereka pasti punya perasaan sama seperti gua. Lebih dihargai di negara orang daripada di negara sendiri. Secara sistem kerja ya, gua nggak mau bicara tentang yang lain. Kerja ya. Kenapa gua bilang gitu? Di Malaysia, gua kasih contoh di Malaysia karena gua ada di Malaysia. Di Malaysia, kerja keras gua dihargai dengan 400.000 uang Indonesia. Wow, 400.000. Kerja keras gua dihargai 400 di Indonesia. Kita sekerja keras apapun, ini sama-sama satu bidang ya. Iya. Di Malaysia kerja bangunan, di Indonesia kerja bangunan, satu bidang. Di Indonesia kita dihargai cuma berapa? Paling mahal tuh kalau tukang yang udah pinter, benar-benar pinter. Pengalaman 120, 130. Tanyain aja berbeza teman-teman jauh ya, Bang ya. Itu. Wow. Ya kita hitung ribu ya. 130.000. Tapi kalau kita di Malaysia kita lebih dihargai. Kenapa gue bilang gitu? Kita di sini dihargai seberapa? Jadi payah kita, peluh kita itu dihargai sebesar 400.000 rupiah per hari. Per hari. Gitu. Wow. Itu belum kalau yang udah pinter semuanya di bidang semuanya lebih mahal lagi. Wow. Iya. Jadi abang nih apa namanya, Bang? Maksudnya sukses lah termasuk ya di Malaysia nih ya. Gua nggak ngomong gua sukses enggak. Gua yakin tapi alhamdulillah masih banyak teman-teman yang lain yang lebih berhasil daripada gua, lebih apa ya? Lebih mempunyai segalanya daripada gua. Lebih pengalaman di Malaysia lebih daripada gua. Gua nih baru-baru aja ke Malaysia. Baru-baru aja. Tapi merasakan apa ya, postur budaya di Malaysia itu sangat berbeda ya. Kita harus iya, kita warga seperti warga Indonesia ini kita harus mencontohnya ya kan, Bang. Banyak yang kita harus contoh, banyak yang harus kita contoh ya. Ada juga yang apa nggak harus kita contoh karena ketidaksamaan budaya di Indonesia gitu. Ini contoh kecil ya, contoh kecil. Ini gua pertama kalinya ke Malaysia, gua heran banget dan takjub sama Malaysia. Wow, apa tuh, Bang? Awal-awal ke Malaysia, gua naik diajarin sama paman gua. Apa kata orang Melayu tuh kalau paman itu? Pak D itu kata orang Jawa. Apa ya? Pakcik lah. Pakcik. Sama pakcik gua tuh diajarin kalau naik MRT, naik angkutan umum Malaysia. Ya. Pertama kalinya gua masuk tuh gua heran karena dulu nggak ada ini ya, nggak ada YouTube, gua nggak kenal YouTube. Baru-baru ini kan aku kenal YouTube. Habis itu gua bilang gini sama Pakcik, betul kan orang Malaysia tuh kayak gini? Iya emang kayak gini. Wow. Apa yang gua takjub? Waktu awal mau keluar kan kita antri di depan tren MRT. Tren MRT. Mereka tuh membelah jadi dua. Wah, gua nggak tahu fungsinya itu apa sebenarnya. Nggak tahu fungsinya itu apa. Kok bisa sih? Ini ngapain sih orang nih? Kok membelah jadi dua? Ternyata setelah tren itu datang, kereta apinya itu datang, ternyata orang itu turun dan melewati jalur tengah yang dibuat oleh sama yang nunggu yang tadi itu. Ternyata orang yang membelah jadi dua itu memberi jalan untuk orang yang keluar dari MRT itu. Wah, itu satu contoh ya. Yang bahkan mungkin nggak pernah kita lihat di negara kita sendiri. Betul sekali, Bang. Karena rakyat Malaysia ini sadar, Bang. Iya, tingkat kedewasaannya tinggi. Iya, kedisiplinannya tinggi. Betul sekali. Gitu.
Maaf, berpelepotan guys. Biasa guys. Bukan orang pendidikan. Tapi kita pinter, Pintar ngapain? pinter makan bang. Iya, pintar makan. Ya, enggak lah, pintar. Jadi buat kerja kalian keras. yang sering menghujat, yang berarti mereka tuh kurang dewasa mungkin ya bang ya, ataupun mereka tuh belum pernah pergi ke Malaysia. Enggak. Kemana? Iya, bisa jadi juga karena belum pernah sampai ke Malaysia dan belum tahu fakta dan keadaan di sini sebenarnya. Gitu. Dan menurut gua lagi tingkat kedewasaannya di orang-orang Indonesia itu masih kurang ketimbang orang-orang Malaysia. Gue yakin banyak orang yang menilai gitu, bukan hanya gua tapi banyak orang yang menilai Malaysia itu seperti itu gitu. Ya betul. Jadi kita harus tuh belajar lagi ke negara Malaysia. Contohnya seperti ketertiban, lalu lintas. Di Malaysia ini kan apa namanya mobil-mobil kayak gini lalu lalang pun nggak ada, meskipun jamnya seperti apa tuh nggak ada horn ya bang ya. Nah itu lagi. Itu lagi. Gua itu yang gue herankan lagi. Kalau di Indonesia kan Udah sampai lambat dikit, kadang ada sampai yang udah sampai bertengkar gitu. iya gitu. Bertengkar gara-gara horn. Gara-gara horn. Gara-gara apa? Kalau kata orang Indonesia apa? Horn. Klakson. Iya. Gara-gara klakson. Goblok. Tapi kalau di sini kan santai ya. Gua mungkin satu hari ini nggak pernah nggak dengar orang ngelakson sama saya. Iya. Satu hari loh. Satu hari ya. Iya. Nggak dengar orang ngelakson sama saya. Padahal di depan kita nih biasanya kalau pagi itu jam ya. Jam ya kan? Jam. Gak mendengar ya? Nggak dengar. Nggak dengar orang main klakson. Di sini tuh adabnya orang Malaysia tuh lebih bagus. Bukan lebih bagus ya. Apa? Kalau dihitung-hitungan tingkat kesadaran. Ya, tingkat kesadarannya. Kesadaran orang-orang Melayu tuh lebih ini. lebih dari kita lah, dari orang-orang Indonesia. Ya, betul. Kedewasaannya, kesipilannya, kebersihannya. Kalau masalah kebersihan kita Malaysia nggak usah ragu. Jangan diragukan lagi, sungainya pun udah bersih semua kalau di Malaysia. Bahkan lokal-lokalnya tuh jarang ada sampah gitu. Iya. Karena orang-orang Malaysia ini memang disiplin betul gitu dalam melakukan aktivitas ataupun ya seperti balik kerja atau habis makan harus dibuang di mana tempatnya harus tahu, ya kan? Sampean dihujat gara-gara itu ya bang ya? Iya, gara-gara bilang Malaysia di judul gua dan gua di dalam apa itu, dalam video itu memang ngomong lah gitu. Kalau Malaysia lebih maju dari Indonesia. Karena ya emang faktanya gitu. Memang faktanya gitu. Kita nggak usah sok ini. Kadang-kadang kita ini orang-orang Indonesia ini, gue sebutin aja ya, orang-orang Indonesia ini nggak mau kalah sama Malaysia. Ketika dengar Malaysia maju, seakan-akan kupingnya gatel, mulutnya pengen bicara gitu. Bangsa pengen bicara karena iri. Iya, karena iri. Seharusnya kita itu iri bukan dengan kebencian. Iya, betul. Tapi iri gimana cara kita bisa boleh iri, bukan nggak gua aja iri sama Malaysia. Tapi keirian gua digunakan untuk memperbaiki gitu. Betul sekali bang. Gitu. Contohnya ya seperti gua tadi bilang, adab ya. Adab orang-orang Malaysia itu sangat bagus. Nah, gua menyadari bahwa adab gua itu masih di bawah orang-orang Malaysia. Itulah kenapa gua iri untuk belajar sama orang Malaysia. Agar kita setidaknya walaupun kita tidak bisa menyalip orang Malaysia, setidaknya kita setara dengan orang Malaysia. Betul. Gitu guys. Jadi begitu ya bang ya? Ya. Oke Rek, mungkin jadi begitulah dari komentar abangnya yang beliau ini dihujat dari netizen daripada Indonesia. Jadi kalian tuh harus banyak-banyak belajar, bukan malah tambah iri. Betul nggak bang? Nggak apa-apa iri, tapi apa-apa keiriannya bukan untuk membenci. Bukan untuk membenci. Gitu, iya. Jangan jadikan keirian itu untuk membenci seseorang, tapi belajarlah dari orang yang kita iri tersebut agar kita walaupun kita tidak bisa menyalip, setidaknya kita harus setara dengan orang itu. Betul sekali. Oke Rek, mungkin videonya sampai di sini saja karena Mas Ikinya dan Romli mau makan dulu. Nggak makan dari tadi. Nggak makan dari tadi nih kalau ngomongin kemajuan Malaysia nih ya.
mau makan Mas Ikinya. Oke Rek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rek. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi di next wabarakatuh. video. Bye bye.